Sebab ku tahu tangan-Mu yang
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau yang diagungkan, dan selamanya Engkau yang kami sembah. Firman-Mu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan itulah yang Engkau tunjukkan buat kami. Itu yang Engkau berikan bagi kami. Dan bagian kami di hari ini, di waktu ini, kami mau meresponi kebaikan Tuhan dengan kami mengakui bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan bagi hidup kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu dari setiap kami yang mengasihi Engkau. Dan kami tahu, kami yakini bahwa tahun-tahun kehidupan kami, hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Yang setuju boleh lambaikan dua tangannya, yang setuju boleh katakan haleluya. Yang setuju dan percaya kebaikannya senantiasa menyertai tahun-tahun kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita, penuh dengan segala kelimpahan, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan Tuhan. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, silakan haleluya, katakan haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Kami datang menghampiri tahta-Mu, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu, hadirat-Mu dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu begitu nyata, karena kebaikan-Mu Engkau telah nyatakan bagi kami. Katakan amin, katakan amin, katakan haleluya, katakan haleluya. Oh, dan hati kami bersyukur, dan hati kami bersuka karena Engkau atas perbuatan-Mu, atas perbuatan-Mu Bapa yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan jauh lebih luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini saudara beribadah dengan keluarga saudara, suami, istri, dan anak. Boleh katakan Tuhan baik. Amin. Dan sukacita Tuhan senantiasa Tuhan berikan buat hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Amin. Come on. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia yang ada mendampingi setiap langkah hidup kita, mendampingi setiap langkah.
kasih-Mu yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Here we go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Come on, tepuk tangan buat Tuhan kita. Bahwa kasih setia Tuhan, kebajikan dan kemurahan senantiasa ada di hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan kita, katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh katakan kiri kanan, kamu diberkati. Setiap kita menerima berkat yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bahwa yang kita nyanyikan itu adalah firman Allah, dan firman Allah berkuasa buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama-sama angkat tangan kita, yuk akui. Sebab dia Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Kami tahu bahwa hari-hari hidup kami penuh dengan segala kebajikan, kasih dan setia-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyata dan sempurna, melimpah kasih anugerah-Mu Bapa. Yang percaya itu Tuhan nyatakan buat hidup kita. Angkat dua tangan kita ini sama-sama. Akui dengan iman firman-Nya bahwa Dia Allah yang sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Tunjuk kiri kanan, bilang kamu. Amin. kamu dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, ya, Kamu dilimpahi atas sempurna
Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami, dan oleh kasih-Mu kami dimampukan untuk mengasihi Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari
Haleluya, haleluya. Sembahku bagimu, sembahku hanya untukmu. Kaulah segalanya, kau yang layak, kau selamanya ku kagumi. Buat kasihmu, buat cintamu, buat segala perbuatanmu yang ajaib. Anugerahmu melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah bagi nyanyian cinta kami, nyanyian pujian kami hanya kepadamu, hanya bagimu, ya Yesus. Pujian hatiku, kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam doa, pujian, dan penyembahan dalam PPO Night pada malam hari ini. Malam hari ini saya mau men-sharingkan mengenai sesuatu yang mungkin saudara udah seringkali mendengar tentang tema khotbah ini. Tetapi biarlah malam hari ini sama-sama kita kembali belajar dari firman Tuhan, kembali evaluasi diri, yaitu mengenai sebuah tema mengenai perkataan. Saudara, kalau ada salah satu yang penting untuk kita lakukan check up terhadap diri kita, check up terhadap hidup kita, salah satunya adalah bagaimana kita berkata-kata. Karena firman Tuhan dengan jelas mencatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi saudara, bagaimana pohon itu dikenal? Orang bisa melihat dari buahnya. Nah, ayat yang ke-34, Yesus mengecam orang Farisi bahkan dengan sangat keras. Yesus tidak pernah mengatakan kecaman seperti ini kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sakit, bahkan kepada murid-muridnya. Tetapi kepada orang Farisi, Yesus berkata dengan sangat keras di dalam ayat yang ke-34, yaitu, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Saudara, Yesus kembali mengingatkan bahwa apa yang keluar dari perkataan kita mencerminkan bagaimana keadaan hati dan bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Dan seorang anak Tuhan harus berhati-hati dengan hatinya, sehingga dari perkataannya itulah segala yang baik saja yang boleh keluar. Makanya saudara, tentu saudara dan saya sudah pernah dibaptis. Kita terima Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang ketika dibaptis, harusnya kita bersyukur kalau kita keminum air baptisan daripada kolam baptisan. Kenapa? Karena berarti perkataan kita, lidah kita juga ikut dibaptis, saudara. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus, tapi lidah dan perkataannya seperti orang yang belum pernah dibaptis, seperti orang yang tidak pernah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini saya mau ajak saudara ada 3 area di mana kita perlu selalu cek apakah 3 area ini kita bisa memiliki perkataan yang baik atau tidak. Area yang pertama, mari sama-sama kita cek. Yang pertama adalah apakah perkataan kita selalu membangun orang lain. Saya ulang saudara, apakah perkataan kita yang keluar daripada mulut kita selalu membangun orang lain? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 berkata demikian, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Jangan ada perkataan kotor, makian keluar daripada mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita cek saudara, ketika kita berkata-kata kepada pasangan kita kah, kepada orang lain kah, kepada teman kah, kepada siapapun juga, apakah ketika kita berkata-kata, orang lain memperoleh kasih karunia Tuhan ketika mendengar perkataan kita? Mereka terbangun, termotivasi, kembali dikuatkan. Atau jangan-jangan saudara, ketika kita berkata-kata, orang lain justru jadi butuh kasih karunia Tuhan untuk mendengarkan perkataan kita. Karena perkataan kita begitu menyakitkan, begitu pahit, begitu tidak enak didengar, sehingga orang lain butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa tahan mendengar perkataan kita. Gunakan perkataan yang bisa membangun.
Karena itulah yang Tuhan ingin daripada setiap kita, anak-anak Tuhan. Bahasa roh adalah berguna untuk membangun diri kita sendiri. Tetapi bahasa kasih yang berguna untuk membangun orang lain. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama mencatat demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahasa roh membangun diri kita sendiri, tetapi bahasa kasihlah yang membangun orang lain. Penting untuk kita biasakan bangun hidup kita dalam bahasa roh, pujian, penyembahan, karena dengan demikian kita dibangun rohnya. Tapi gunakan bahasa kasih ketika berkata-kata dengan orang lain, sehingga mereka mengalami suatu yang dikuatkan daripada Tuhan, mereka boleh dibangun. Makanya saudara, perkataan yang baik selalu harus memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, diucapkan pada saat yang tepat. Yang kedua, diucapkan menggunakan kata-kata yang tepat. Dan yang ketiga, diucapkan dengan cara yang tepat. Karena kadang-kadang saudara, perkataan yang tepat, tapi saatnya tidak tepat, juga bisa melukai orang lain. Tetapi perkataan yang tepat, diucapkan di saat yang tepat, tapi dengan cara yang tidak tepat, karena kemarahan, karena dengan makian, dengan meremehkan, perkataan yang tepat, waktunya juga tepat, tapi caranya yang salah, juga tidak membangun orang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Saya juga masih sangat belajar ketika menyampaikan kepada anak saya, kepada pasangan saya, kepada siapapun juga. Saya belajar menyampaikan di waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Saudara, bukankah Tuhan Yesus meminta supaya saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia? Artinya adalah kita harus berdampak dengan seluruh keberadaan hidup kita, termasuk dengan perkataan kita. Saudara, Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam, jadilah seseorang yang punya dampak buat orang lain. Kita tahu bersama saudara, lidah kita, karunia yang Tuhan taruh di anggota tubuh kita, mampu mengecap 4 jenis rasa, yaitu ada manis, ada asam, ada pahit, dan juga ada asin. Menariknya begini saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi gula dunia yang membuat manis dunia ini. Tidak. Tuhan tentunya tidak minta kita menjadi asam dunia atau menjadi seperti lemon yang membuat asam dunia ini. Tidak. Tuhan juga tidak minta kita menjadi pahit dunia atau parenya dunia. Tidak. Yang membuat pahit dunia, tidak. Tetapi Tuhan minta kita menjadi garam dunia yang memberikan rasa untuk dunia ini. Saudara, oleh karena itu, jangan perkataan kita hanya menjadi manis, seperti gula. Wow, ada orang saudara, kalau berkata-kata manis sekali, tetapi realisasinya tidak ada. Bahkan kemanisannya seringkali digunakan untuk menipu orang lain. Wow, ujung-ujungnya orang ini hanyalah jadi orang yang suka obral janji, yang hanya suka menggombal saja. Tuhan tidak mau. Perkataan kita tidak perlu semanis itu saudara. Karena Tuhan tidak minta kita menjadi gulanya dunia. Tentu Tuhan juga tidak mau perkataan kita memberikan rasa pahit buat orang lain. Jangan jadi lidah pahit yang membuat orang lain pahit saudara. Waduh saudara, kalau lidah kita pahit, perkataan kita pahit, nanti saudara, air liur kita, kalau tertumpah ke teh manis, maka teh manisnya langsung berubah menjadi teh pahit saudara. Wow, orang yang berkata dengan perkataan yang pahit, pasti akan menimbulkan kepahitan di orang-orang sekelilingnya. Tuhan juga tidak mau, jangan miliki perkataan yang pahit. Tapi juga tentu Tuhan tidak mau kita punya perkataan yang asam, yang membuat masam orang lain, yang membuat orang lain justru menjadi sudah luka, tambah sakit hati, karena perkataan yang masam yang keluar daripada perkataan kita. Perkataan yang masam juga ada perkataan yang bersungut-sungut, yang tidak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Orang yang berkata asam, dia senantiasa mengeluh kepada Tuhan. Segala sesuatu dia keluhkan.
kondisi dia keluhkan, keadaan dia keluhkan, keluarga dia keluhkan, bahkan pernikahan dia keluhkan, bahkan kondisi COVID-19 pun dia keluhkan. Makanya saudara, kalau kita punya teman yang setiap perkataan selalu terucapkan keluh kesah, lama-lama kita pun akan jadi masam hidup kita. Kita nggak lagi punya semangat untuk hidup. Kalau terus-terusan kita dengarkan perkataan yang demikian, lama-lama kita juga bisa terbawa menjadi berkeluh kesah dengan segala yang kita jalani dalam hidup kita. Nah, Tuhan minta saudara dan saya punya perkataan seperti garam yang memberikan rasa. Dimanapun kita berkata, memberikan cita rasa yang tentunya baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, bukankah makanan yang tanpa adanya garam tentu tidak akan lezat? Makanan yang tawar, kita harus bubuhkan garam supaya makanan itu menjadi bervariasi. Tuhan minta saudara perkataan kita selalu memberikan cita rasa yang baik, yang positif kepada orang lain. Bahkan ketika kita sedang sakit gigi, orang tua kita seringkali berkata begini, khususnya orang-orang zaman dulu. Kumur-kumur saja dengan air garam, maka nanti gigi kita tidak lagi terlalu sakit. Karena ternyata garam, selain memberikan cita rasa, garam juga bisa membunuh kuman, membunuh bakteri, sehingga gigi kita yang tadinya dipenuhi kuman sehingga menyebabkan sakit. Ketika kita kumur-kumur dengan air garam, kuman itu menjadi mati dan gigi kita kembali sembuh. Luka bisa disembuhkan dengan garam. Harusnya saudara, perkataan saudara dan saya menyembuhkan banyak luka-luka hati orang lain. Bukan orang yang tidak kenapa-napa, dengar perkataan kita menjadi terluka. Tapi harusnya mereka yang terluka. Dunia ini sekarang sedang banyak orang yang terluka hatinya saudara. Khususnya karena kondisi, karena apa yang mereka alami. Bukankah perkataan kita harusnya menyembuhkan luka mereka? Jadilah garam dunia yang memberikan cita rasa dan menyembuhkan banyak luka-luka orang lain. Yang kedua saudara, di area apa yang kita perlu cek daripada perkataan kita? Yang kedua, mari kita cek begini. Tadi yang pertama, apakah perkataan kita membangun orang lain atau tidak? Yang kedua yang kita perlu cek adalah apakah perkataan kita dapat dipercaya. Saudara, Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang keempat bagian terakhir berkata demikian, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, seseorang itu dapat dipercaya atau tidak tergantung apakah perkataannya dapat dipegang atau tidak. Saya ulang saudara, seseorang itu dapat dipercaya atau tidak tergantung apakah perkataannya dapat dipegang atau tidak. Tadi kita baca Mazmur 15 ayat 4 pakai bagian C. Dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Harusnya ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita orang Kristen dalam hal perkataan. Setiap perkataan kita harus dapat dipegang. Bahkan janji kita harus dapat ditepati. Lebih baik tidak janji daripada kita tidak mampu tepati. Tapi setiap perkataan kita harus dapat dipegang. Saudara, ada orang-orang ya termasuk jenis orang yang susah sekali dipegang perkataannya. Aduh, orang bilang orang seperti ini tipe belut. Kalau dipegang, dia lari. Dipegang, dia lari. Mulutnya licin sekali. Mulutnya manis sekali. Tentu saudara dan saya tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Karena setiap perkataan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, Paulus ingatkan, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Kalau saudara masih muda, jangan mau diremehkan orang
karena saudara masih berusia muda. Apalagi kita yang sudah tidak berusia muda. Jangan sampai saudara orang memandang rendah kita. Kenapa orang seringkali memandang rendah kita? Karena perkataan kita tidak bisa dipegang. Makanya Paulus ingatkan Timotius dengan sungguh-sungguh. Jadilah teladan dalam hal perkataanmu, supaya saudara dan saya tidak dipandang rendah oleh orang lain. Penting saudara kita menjaga perkataan kita supaya senantiasa dapat dipegang. Makanya untuk saudara yang masih muda, yang masih sedang berpacaran, mari saudara nilai pacar saudara, apakah perkataannya bisa dipegang atau tidak. Kalau pacar saudara hanya jago menjual perkataan manis, tetapi sulit dipegang perkataannya, berhati-hati. Pikirkan kembali. Jangan berharap pacar saudara dapat dengan mudah berubah. Karena kalau dalam pacaran saja, pacar saudara sudah tidak lagi bisa dipegang perkataannya. Apalagi nanti kelak ketika masuk dalam pernikahan. Ketika pacaran, seringkali kita terbuai oleh rasa cinta, sehingga kita berusaha menutupi segala kelemahan pasangan kita. Pasangan kita berjanji, mau jemput kita jam tertentu untuk bawa kita ke sebuah tempat. Sampai dengan jamnya, ternyata pacar kita belum datang. Lalu kita telepon pacar kita bertanya, "Yang, kamu sedang ada di mana, Yang?" Lalu pacar kita bilang, "Oh, ini sudah di jalan, sudah dekat. Sebentar lagi juga sampai kok." Lalu kita tunggu setengah jam, 1 jam, bahkan 1 jam lebih, baru pacar kita datang. Hati-hati saudara dengan tipe orang yang seperti ini. Karena ketika perkataannya saja sudah tidak lagi dapat dipegang, maka apalagi komitmennya. Nanti masuk dalam pernikahan, akan begitu banyak kebohongan demi kebohongan yang kita akan terima dari pasangan kita. Oleh karena itu saudara, pastikan saudara sendiri dan juga saya tentunya selalu bisa dipegang perkataannya. Yang meskipun rugi, meskipun banyak harga yang harus kita bayar, tapi kalau kita sudah berjanji, komit melakukannya dan menepati seperti apa yang pernah kita perkatakan. Yang ketiga saudara, tadi yang pertama, apakah perkataan kita membangun? Yang kedua, apakah perkataan kita bisa dipercaya dan dipegang? Yang ketiga, yang kita harus cek adalah apakah ada perkataan sia-sia yang sering kali kita ucapkan di dalam perkataan kita. Saudara, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-37 mengingatkan saudara dan saya. Tetapi aku berkata kepadamu. Perhatikan saudara apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan anggap sepele candaan kita. Karena seringkali saudara, bagi kita bercanda, bagi orang lain belum tentu itu merupakan candaan. Mungkin itu merupakan sesuatu yang menyakitkan buat orang lain. Bagi kita hanya iseng saja kok berkata demikian, gak ada maksud. Mungkin kita berkata demikian. Tapi belum tentu buat orang yang mendengarnya tidak menimbulkan sesuatu saudara. Oleh karena itu Tuhan ingatkan setiap perkataan saudara dan saya akan diperhitungkan Tuhan. Dan dengan perkataan kita lah kita akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Dan nanti kelak dalam hari penghakiman seluruh perkataan kita yang kita ucapkan sadar atau tidak sadar, di tempat keramaian atau di tempat yang sepi, maka Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu saudara, jangan kita berkata begini, aku hanya bercanda, aku hanya mengucapkan kata itu nggak ada maksud, aku hanya kilaf dengan perkataanku. Bukankah pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang kelima, menegur kita dengan mengatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu?
Saudara jangan berkata di hadapan utusan Allah. Siapakah utusan Allah? Malaikat yang senantiasa mengawasi saudara dan saya. Bukankah begitu banyak saksi di awan-awan yang senantiasa melihat setiap perbuatan dan perkataan yang kita ucapkan? Jangan katakan kita kilaf. Apakah perlu Tuhan Allah menjadi murka dan merusakkan segala pekerjaan tangan kita? Ya saudara, jangan suka bilang begini saudara, mati gua. Apakah perlu Allah sungguh-sungguh menggenapi seperti apa yang kita ucapkan? Jangan pernah berkata, wah rugi deh gua, miskin deh gua. Apakah perlu Allah sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang kita katakan? Berhati-hati dengan perkataan kita. Makanya saudara, sebuah lagu sekolah minggu sangat bagus sekali mengingatkan kita. Hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan mulutmu. Allah Bapa di surga memandang ke bawah. Hati-hati dengan mulutmu. Penting saudara, kita berhati-hati dengan perkataan kita. Zaman sekarang, kadang-kadang perkataan tidak hanya dengan mulut saudara ya, tetapi juga dengan jari. Kita ketik chatting, kita bermain di sosial media, atau kita chat kepada orang lain, kadang-kadang tanpa sadar, maksudnya bercanda. Tapi perkataan kita sebenarnya ada perkataan yang sia-sia, yang tidak membangun, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada gunanya. Hati-hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak dalam hari penghakiman. Oleh karena itu saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga perkataan kita sebagai seorang anak Tuhan? Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengingatkan kepada kita. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda yang demikian kuat, kalau dia belum dilatih, dia begitu liar, dikenakan kekang pada mulutnya supaya dapat dikendalikan oleh sang pemiliknya, oleh sang penunggang daripada kuda tersebut. Tetapi pertanyaan begini, Yakobus 3 ayat yang ke-8 berkata demikian, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nggak ada orang yang bisa menguasai lidahnya sendiri. Kita berusaha supaya kita bisa senantiasa berkata-kata yang baik, tapi seringkali kita gagal, dan gagal. Karena Tuhan pun berkata tidak ada seorang pun, termasuk saudara dan saya, yang sanggup menjinakkan lidah. Wow, buas sekali saudara lidah kita. Dan tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Lalu bagaimana kita bisa mengekang lidah kita? Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19 menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengekang lidah kita. Dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Menarik saudara, Efesus mengkaitkan antara bagaimana kita berkata-kata dengan bagaimana kita mabuk. Orang yang mabuk oleh anggur, maka perkataan tidak lagi bisa dikontrol. Kalau saudara pernah lihat orang mabuk, ya, orang itu bisa begitu ceria, orang itu bisa berkata-kata, orang itu bisa sangat bawel, dia bisa berkata-kata, semua dia katakan, semua diceritakan, tetapi orang itu tidak bisa mengontrol perkataannya sendiri. Itu orang yang mabuk oleh anggur. Bukankah ketika kita penuh dengan roh, kita mabuk oleh roh, harusnya perkataan kita pun tidak bisa kita kontrol, karena keluar adalah perkataan-perkataan roh yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita bisa mengekang lidah kita? Sederhana, serahkanlah kendali kekang lidah kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengendalikan seluruh perkataan kita. Bagian kita adalah hanya sederhana, hidup di dalam roh. Maka
perkataan kita akan penuh dengan perkataan roh. Hidup di dalam firman, maka kita akan mabuk oleh firman. Kita akan berkata-kata firman. Kita akan senantiasa memperkatakan perkataan yang baik, yang membangun, yang tidak sia-sia. Oleh karena itu saudara, pada malam hari ini saya kembali menghimbau saudara dan saya, jadilah orang yang punya integritas dalam hal perkataan. Berkata yang membangun, perkataan kita dapat dipegang, dan juga tidak ada perkataan sia-sia yang keluar daripada mulut kita. Sehingga dengan demikianlah kita dapat disebut sebagai anak-anak terang yang membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Kepada siapapun kita berkata-kata, kita membawa kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Semoga renungan singkat ini, khotbah pada malam hari ini, boleh kembali mengingatkan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Yuk mari saya ajak kita berdoa. Kita mau berdoa seperti Yesaya yang ditahirkan lidahnya oleh urapan Roh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kami sudah boleh dengarkan firman-Mu. Kau kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami berkata-kata. Tuhan Yesus, kami serahkan lidah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kekang atas lidah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tahirkan lidah perkataan kami, sehingga Engkau mengampuni segala dosa yang terbit karena lidah, ucapan, dan perkataan kami. Dan mulai malam hari ini Tuhan, kami mau katakan, ambil alih sepenuhnya atas lidah dan perkataan kami, sehingga jangan sampai perkataan kami membawa kami ke dalam dosa, membuat kami jatuh ke dalam pencobaan, yang membuat orang lain terluka, membuat orang lain tidak terbangun, bahkan mereka mengalami suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami garam-Mu Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami memberikan cita rasa kepada dunia ini, dan nama-Mu dipermuliakan melalui perkataan dan juga perbuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk boleh membawa taburan kita. Dan untuk itu sebelumnya kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Kau percayakan berikan atas kehidupan kami. Dan saat ini kami memberi karena kami tahu bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu, ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan kasih malam hari ini buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau pulihkan setiap kami. Kami tahu kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Ada komitmen, ada pertobatan boleh terjadi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini Tuhan. Biar ajar setiap kami Tuhan, boleh hidup dalam firman-Mu dari hari ke hari Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan Yesus.
Biar kami boleh Tuhan berfungsi Tuhan. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar terus Engkau pakai hamba-Mu, beri kesegaran rohani atas hamba-Mu Tuhan. Engkau juga berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau bawa naik tidak menjadi turun Tuhan. Terus bawa hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau terus Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan kami bersatu hati berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Dari Pak Niko Terharjo, keempat wakilnya, Pak Sam Tuhan, juga wakilnya Tuhan. Bapak kami di tempat ini Pak Agus Tuhan, juga Pak Budi. Tuhan biar urapan Tuhan boleh mengalir atas Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Pertajam lebih lagi Tuhan isi hati-Mu atas mereka. Visi yang daripada Tuhan panggilan hidup mereka Tuhan pertajam lebih lagi Tuhan. Bicara buat mereka Tuhan ada keintiman Tuhan. Biar Tuhan lewat mereka Tuhan gereja-Mu terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kehendak-Mu di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kekuatannya Tuhan. Berkati usahanya Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, suku, kaum dan bahasa Tuhan. Kami rindukan pertobatan boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan boleh mengalir Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap lutut bertelur dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau COVID-19 Tuhan boleh semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau ada atas bangsa kami. Amin. Terima kasih terus Engkau berkati pemerintahannya Tuhan. Engkau berkati usaha yang ada Tuhan. Engkau berkati bisnis yang ada, hasil tanah, hasil laut, udaranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, genapi juga Tuhan api Pentakosta yang ketiga atas bangsa ini. Api Pentakosta ketiga atas bangsa ini Tuhan boleh genap. Kebangkitan generasi Yeremia boleh terjadi dalam nama Yesus. Oh kesatuan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini boleh bersatu untuk menuai Tuhan, untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, datanglah Tuhan kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami siapkan hati kami terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.